Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma tabi ahumma min sadi ila yaumil amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastroesa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Irjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyoso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asrin Sani, dan Bapak Jilan Rahmanto, serta yang terhormat BOD Pak Bagus, kepada yang terhormat Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Sedap dan Ustadz Sidik, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal hidup di dunia dan juga akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama itu, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Haji Muhammad Siddiq LC MSc dengan tema Islam Jadilah Muslim Baper, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlihi, amma ba'd. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyoso, yang saya hormati jajaran direksi Ibu Hajah Eka, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto beserta Mas Bagus. Yang saya hormati Ustadz Agus Haikal, juga para karyawan Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang paling indah kita awali pada talim Senin sore ini kecuali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa kita harus terus memuji Allah di dalam setiap keadaan? Karena Allah tidak bosan-bosannya memberikan miliaran kenikmatan kepada kita setiap saat. Apabila kita bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya. Tapi jikalau kita lupa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah amatlah pedih. Maka tidak ada setiap saat yang kita lakukan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ajaran beliau kita bisa mengenal ajaran Islam, bagaimana kita ibadah kepada Allah, bagaimana
dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal tepatnya tanggal berapa ini bulan Syawal? Kalau tanggal Masehinya yaitu tanggal 29 April 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah. Umat Islam harus tahu tanggal Islam. Tahunya tanggalnya Masehi aja, Masehi sama Masehi. Apalagi akhir bulan, udah hafal banget tuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita berada saat ini di bulan Syawal. Apa sih arti Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Jadi idealnya seorang muslim ketika berada di bulan Syawal, berarti dia harus meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama mengatakan, alamatu qubulil hasanah tatabauhal hasanah ba'da, yang artinya tanda seseorang amalnya diterima Allah, maka dia mengikuti amal yang tersebut dengan amalan-amalan setelahnya. Kalau kita ingin melihat amalan kita di bulan Ramadan diterima tidak oleh Allah, lihat amalan kita setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita semangat tadarus Quran, setelah keluar Ramadan bulan Syawal terus tetap tadarus Quran, nah berarti ibadah kita diterima waktu Ramadan. Tapi kalau waktu Ramadan semangat tadarus Quran, di bulan Syawal dia kumat, udah enggak lagi buka-buka Al-Quran, ya. Yang biasanya Ramadan sholat berjamaah, lewat Ramadan udah enggak jamaah lagi. Ini di sana, bukan di sini, bukan. Ya, di sana saya melihat ada umat Islam Ramadan semangat, sholat berjamaah bisa semangat, sampai azan maghrib ditungguin. Luar biasa. Indonesia ini banyak gak tepat waktu, tapi ketika Ramadan tepat waktu, nunggu waktu azan maghrib. Semuanya tepat waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya umat Islam begitu di Syawal kita meningkat ibadah kepada Allah, minimal sama pada saat waktu Ramadan. Sedekahnya terus jalan, sholat jamaahnya terus jalan, apalagi qiyamul lail yang terus jalan, ya, ibadah-ibadah yang lainnya terus berjalan. Apa sih tujuannya Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Ayat surat Al-Baqarah 183 ujungnya, la'allakum tattaqun. Pada tahu semuanya, agar kalian bertakwa. Tidak ada tujuan Allah perintah kita puasa Ramadan kecuali agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripada implementasi takwa adalah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu daripada implementasi kita menjadi orang takwa adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak orang karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, suami istri bisa berantem. Betul betul. Karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Emang kalau udah masalah nafsu ini luar biasa. Apalagi yang ya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak kawan bisa menjadi lawan, itu karena
mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak generasi muda muslim tidak tercapai cita-citanya karena menuruti hawa nafsu. Berapa banyak hamba Allah yang tadinya taat menjadi maksiat karena mereka menuruti hawa nafsu. Karena sejatinya hawa nafsu itu menjurus kepada penyimpangan atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awadah, ada kitab namanya Risalatul Mu'awadah, halaman 3. Di situ dijelaskan ta'arrafin nafsa wa la ta'mad ghawaidaha fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Yang artinya, kenalilah oleh kamu tentang nafsu dan jangan remehkan bahayanya nafsu. Karena nafsu itu lebih bahaya daripada 70 setan. Nafsu yang ada di diri kita, ini kita semua manusia ini ada nafsunya, betul? Kalau udah nafsu keluar, luar biasa. Kalau nafsu yang ada di jiwa kita nggak dikendalikan, maka itu lebih berbahaya daripada 70 setan. Ini dia. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita? Makanya berkata ulama yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asir, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asir. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpinnya dan hawa nafsunya sebagai tawanannya dalam kehidupan. Dan sungguh merugi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya dan akalnya menjadi tawanan. Maksudnya, orang kalau hidup mengutamakan akal daripada nafsu, maka itu orang beruntung. Kalau saya begini, baik atau tidak ya? Kalau saya begono, manfaat apa madaratnya? Berpikir, dikendalikan oleh akal. Kalau nafsu kan udah hajar aja deh. Gak usah mikirin baik apa kagak, yang penting udah hajar dulu aja deh. Itu nafsu. Kalau orang hidupnya menuruti nafsu, hancur hidup. Tapi siapa orang yang hidupnya selalu dipikirkan, memikirkan maslahatnya daripada madaratnya, maka orang itu akan beruntung. Makanya Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadis, salasun muhlikatun, ada 3 perkara muhlikat, apabila dilakukan maka pelakunya hancur. Ada 3 perkara kalau dilakukan oleh manusia atau minimal salah satunya saja, maka pelakunya hancur. Apa itu? Yang pertama kata Nabi Muhammad, hawan muttaba'un. Apa hawan muttaba'un? Hawa nafsu yang diikuti. Nafsu kita bergejolak. Kita turut itu nafsu kita, hancur kita. Kadang-kadang memang kalau banyak orang kita baik, kayak orang soleh. Begitu sendirian, luar biasa. Makanya bahaya kalau sendirian. Ini di sana, di kampung saya, daerah saya itu orang kalau di depan banyak orang soleh. Tapi kalau udah sendirian, luar biasa. Tahu masing-masing lah kalau udah sendirian. Makanya jangan sendirian, bahaya. Betul. Kata orang Ciledug begitu. Jadi jangan terlalu lama sendirian, bahaya. Ya.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, nafsu yang dituruti. Kalau kita lagi sendirian, ini nafsu itu mengajak kepada kemaksiatan. Gak usah contoh. Ya, ini direkam soalnya. Jadi, ya masing-masing introspeksi diri. Yang pertama, hawa nafsu yang dituruti itu akan hancur pelaku. Yang kedua, suhun mutor, sifat kikir bin medit alias pelit. Ditaati hancur pelaku. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, orang yang membangga-banggakan dirinya dan meremehkan orang lain. Siapa yang melakukan itu, orangnya akan hancur sehancur-hancur. Bahkan orang yang ijabul mar'i bi nafsihi, orang yang sombong, membangga-banggakan dirinya, bahkan ada kata-kata kalau nggak saya, kan betul ada yang begitu. Itu kalau nggak saya acaranya nggak bakal beres. Kalau nggak saya nggak akan untung itu. Kalau nggak saya nggak bakal rapi itu. Kalau nggak saya. Nah, orang sombong membanggakan dirinya dan meremehkan orang lain, maka pelakunya hancur sehancur-hancurnya. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan, walaupun sekecil darah, sekecil atom, sekecil apapun itu di dalam hati ada kesombongan, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Ustaz, saya ganteng, wajar dong saya sombong? Gak boleh. Sombong, ganteng aja gak boleh, apalagi. Ya, kalau ganteng masih ada plusnya. Tapi nggak boleh orang ganteng sombong, apalagi jelek sombong. Orang kaya sombong boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau belum sombong pasti ada nilai plus saya. Miskin sombong. Apalagi orang pangkat tinggi, pangkatnya sombong, nggak boleh. Kadang-kadang sombong karena pangkat itu nggak boleh. Apalagi yang punya pangkat sombong. Ini lebih-lebih. Jadi tidak ada yang boleh dilakukan oleh manusia dalam kesombongan. Saya ganteng Ustaz. Oh, banyak yang lebih ganteng dari kamu. Saya kaya, masih banyak yang lebih kaya dari kamu. Saya pangkatnya tinggi Ustaz, masih ada yang paling tinggi pangkat. Saya presiden, di atas presiden ada raja maharaja, yaitu Allah Subhanahu. Jadi nggak ada manusia yang boleh disombong. Jadi siapa yang melakukan tiga perkara ini akan hancur. Walaupun salah satu hancur. Pertama, hawa nafsu yang dituruti, sifat pelit yang ditaati, dan menyombongkan diri, hancur pelaku. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Hasan Ali Al-Mawardi. Dia mengarang kitab namanya kitab Adabud Dunya Wad-Din. Kitabnya Adabud Dunya Wad-Din. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan. Teksnya adalah Raqaballahu al-malaikah min aklin bila syahwatin wa raqabal baha'ima min syahwatin bila aklin wa raqaba ibnu Adam min kilayhima. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi fahuwa khairun minal malaikah wa man ghalabat syahwatuhu ala aklihi fahuwa syarrun minal baha'im. Ada yang bisa ngulang? Bisa ngulang, saya kasih hadiah pergi umroh sampai Cengkareng. Artinya Allah ciptakan malaikat itu ada unsur akal, tapi di dalam malaikat tidak ada unsur hawa nafsu. Gak ada istilah hawa nafsu di dalam malaikat. Ya Allah, saya mau nyabut nyawa ini,
kau suruh aku mencabut nyawa ini, kata malaikat Israil, tapi dia cantik ya Allah, jangan deh. Kan? Mau cantik, mau jelek, mau kaya, mau apa saja, kalau sudah disuruh Allah, cabut. Malaikat Israil. Atau siapa saja malaikat tidak pernah ingkar atas perintah Allah, karena malaikat itu ada akalnya, selalu taat kepada Allah, tapi tidak disertai nafsu. Gak ada malaikat nafsu, gak ada. Kamu cepat tanya di alam kubur pula, munkar lagi, tadi ya Allah lagi aku makan siang. Gak ada tuh malaikat makan siang. Malaikat gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh tidur, gak butuh nikah dan sebagainya. Itu sifat manusia. Malaikat gak butuh itu. Malaikat diciptakan akalnya ada, gak ada hawa nafsu. Dan Allah ciptakan hewan atau binatang ada hawa nafsunya, tapi binatang tidak ada akalnya. Makanya wajar kalau kucing begituan depan kita nih, kagak malu-malu, kagak ngapa-ngapa. Kenapa? Gak ada akal. Tapi aneh bin ajaib, manusia ikutin binatang. Betul gak? Gak malu-malu. Nah, kalau manusia Allah ciptakan ada akalnya, manusia juga ada hawa nafsunya. Balance. Jadi manusia itu gabungan dari unsur malaikat dan unsur binatang. Di malaikat ada akal, pada manusia ada akal dari unsur malaikat, dan di dalam diri manusia ada unsur hewan, yaitu hawa nafsu. Maka barang siapa manusia akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka posisi manusia itu derajatnya lebih mulia daripada derajat malaikat di sisi Allah. Kalau manusia mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Tapi sebaliknya, wa man ghalabat sahwatuhu ala aqlihi fa huwa syarrun minal bahar. Manusia mengutamakan hawa nafsunya daripada akal. Kata akal itu jangan dikerjakan, nggak boleh. Kata nafsu, alah dikit doang, hajar bre. Kerjakan itu pakai hawa nafsu. Akal kalah, hawa nafsu menang. Setiap saat menuruti hawa nafsunya, maka derajat manusia yang seperti itu lebih hina daripada derajat binatang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mau yang mana. Kita ini ada akal, kita ada hawa nafsu. Jangan sampai kita dalam kehidupan ini kalah akal kita dengan hawa nafsu kita. Makanya Rasulullah SAW juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan kebaikan, salah satunya puasa Ramadan. Itu tujuannya agar takwa, salah satunya bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba di Ramadan, nafsu itu nggak terlalu liar, betul? Bulan Ramadan tuh ada macam-macam. Begitu sawah, dia liar kembali. Ini harus kita kendalikan. Ya. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ta'anni fi kulli syai'in hasan illa fi salasati. Kalau kita melakukan sesuatu dengan teliti, pelan-pelan, enggak buru-buru dalam segala hal, itu bagus. Jangan buru-buru dalam melakukan apa-apa, harus teliti, harus telaten, dikoreksi lagi, apa-apa harus pelan-pelan dengan teliti. Itu bagus. Illa fi salasati hifal, kecuali pada 3 perkara. 3 perkara ini harus disegerakan, dicepatkan, jangan ditunda-tunda. Nah, apa aja Ustaz yang harus disegerakan? Yang pertama, inda waktu sholat. Pada saat datang waktu sholat. Kalau sudah datang waktu sholat ditandai dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu
disyariatkan kita harus segera untuk menunaikan sholat. Jangan dientar-entar. Sudah ada panggilan Allah, aktivitas diusahakan untuk di stop sementara, kita menghadap Allah untuk ibadah sholat. Itu yang pertama. Kalau sudah ada gaya kita sholat, bagus. Jangan ini mah azan udah, ya enggak, udah pada nunggu di musola, pada nongkrong di pojok. Ada di sono di kantor yang lain. Itu saya perhatikan begitu. Sudah ada, imam sudah nunggu, ya enggak? Ya, para pimpinan sudah ada, yang lain pada nongkrong aja di pojok. Ya, jangan segera masuk ke dalam masjid ke musola, niatin i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal majlis lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini, di musola ini karena Allah Ta'ala. Maka selama duduk di rumah Allah akan dicatat kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduknya di sini, jangan di pojokan. Apalagi duduknya di pojokan warung kopi, beda lagi tuh. Nunggu sholat di warung kopi, ya. Jadi nunggunya di mana? Di tempat sholat. Karena di tempat sholat, ya zikir ujungnya, ya. Jadi ibadah terus. Itu yang pertama. Sesuatu yang harus disegerakan yang pertama pada waktu sholat. Yang kedua, inda daf'il mayyit. Pada saat ingin menguburkan mayat, itu jangan dilama-lamai. Ratu Elizabeth itu keterangannya itu dimakamkan 11 hari setelah menikah. Tapi dalam Islam, siapapun muslimah meninggal almarhumah, kalau meninggal jangan dilama-lamai, cepat dikuburkan. Itu ajarannya. Ya. Ini kan istri saya tercinta, Ustaz, saya balsemin aja untuk selamanya. Nggak boleh. Nggak boleh, walaupun tercinta pun manusia kalau sudah meninggal harus dikuburkan. Jangan dilama. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada dua versi. Versi yang pertama yaitu at-taubah ba'dal maksiyah. Bertaubat setelah melakukan maksiat. Segera, jangan dinanti-nanti. Kalau misalkan telah melakukan penyimpangan agama, ya apa saja penyimpangan agama, segera taubat. Contoh, ya Allah, barusan saya habis bohong. Segera taubat sama Allah atas kebohongan. Ya Allah, tadi saya meninggalkan sholat sampai akhir waktu saya nggak sholat. Taubat kepada Allah secepatnya, jangan dinanti-nanti. Ya Allah, saya tadi gibahin teman saya, gosipin teman saya, sadar itu salah. Cepat taubat kepada Allah, jangan dientar-entar, apalagi nggak taubat. Taubatnya pun harus segera. Ini nggak boleh dinanti-nanti. Kalau kita maksiat, segera taubat. Ada versi yang lain. Yang ketiga yang harus disegerakan, jangan dinanti-nanti, adalah pada saat seseorang muslimah sudah waktunya nikah, harus segera dinikahkan. Udah waktunya nikah, harus cepat dinikahin. Kenapa dilama-lamain daripada maksiat? Jomblo ini maksiatnya luar biasa. Sendirian itu luar biasa. Ya, bantal guling hidupnya belum ada. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Makanya kalau sudah waktu nikah, cepat dinikahkan. Ustaz, saya mah nikmat sendirian, enakan sendirian daripada nikah. Kata siapa? Nabi mengatakan, miskinun liman la zawjatalah. Miskinatun liman la zawjatalah. Miskinah liman la zawjatalah.
Nabi mengatakan kasihan. Laki-laki yang nggak punya istri kasihan. Yang kedua, miskinah liman la zaujah. Kasihan perempuan yang nggak punya suami. Kasihan, itu Nabi yang bilang. Bayangkan hadirin sekalian, ini diperintahkan, bahkan ada ayatnya, ada hadisnya. Nikahlah kalian ketika kalian sudah mencapai kemampuan. Ya. Kenapa? Karena nikah itu adalah sunnah Nabi. Siapa yang cinta sunnah Nabi itu nikah, maka dia umat Nabi. Tapi siapa yang benci nikah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala orang yang nikah beda sama orang yang masih jomblo. Sholatnya saja, misalnya orang celeduk udah nikah, dia sholat dengan orang yang masih jomblo sendirian, ya, satu pahala yang jomblo, 70 pahala yang udah nikah. Karena pahala udah nikah itu pahalanya dilipat gandakan sab'ina marrah, 70 kali lipat. Sendirian aja, orang yang jomblo satu pahala, orang yang udah nikah 70 pahala. Kalau berjamaah dikali 27, yang jomblo berjamaah 27 pahala. Kalau yang udah nikah, ya, berjamaah 27 dikali 70. Masya Allah, luar biasa. Ya, apalagi ya, tambah lagi, itu tambah lagi. 40. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, orang sudah nikah, ya, dalam hadis, barang siapa man tazamma'a wa tamassaka yadayhi. Siapa suami istri pegang-pegangan. Suami istri nih ya. Ini jadi begini arah. Suami istri pegang-pegangan, remas-remasan dua tangan. Kholosa dunubuhuma min asabi'ihima. Siapa suami istri pegang-pegangan, remas-remasan, maka keluar dosa-dosanya dari jari-jari mereka. Jadi suami istri kalau banyak dosa, remesan aja, rontok mereka punya dosa. Pak, apa sih mah? Remas-remasan yuk. Kenapa? Rontokin dosa. Ini perlu remas-remasan, ya. Lalu meningkatnya agak sedikit porno, tapi bukan porno. Memang ini tarbiyah Islamiyah, pendidikan agama. Man qabbala zawji zawjatiha faka'annama qabbala hajaril aswad. Siapa yang mencium laki suami ke istri, atau istri mencium suaminya, maka keutamaannya sama seperti mencium hajar aswad. Orang mau mencium hajar aswad kan harus umroh atau haji, betul? 30 juta lebih. Mana nyium hajar aswad juga belum tentu bisa, walaupun sudah di depan Ka'bah, karena begitu banyak jamaah yang selalu pengen rebutan mencium hajar aswad. Belum tentu bisa. Tapi di rumah ada yang bisa pahalanya sama seperti mencium hajar aswad di tanah suci, itu mencium pasangannya masih Papa. Kenapa mah cium hajar aswad? Kasih deh. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Kebetulan suaminya cium hajar aswad di pasangan mas jomblo nggak bisa. Jomblo cium hajar aswad nggak bisa, belum sah. Ya haram banget. Tapi kalau suami istri pahalanya luar biasa. Makanya ciumilah pasangannya biar pahala banyak mencium hajar aswad. Ada lagi tidurnya suami istri. Waduh, ini fasenya panjang.
terakhir saja karena durasi. Man nama zawju ma'a zawjati fi firashin wahidin faka'annama nama dakhilil Ka'bah. Siapa orang suami tidur sama istrinya dalam satu kasur, satu ranjang. Suami istri tidur barengan satu kasur, satu spring bed, tidur barengan, maka pahalanya seperti tidur di dalam Ka'bah. Luar biasa. Jadi suami istri setiap tidur tuh tiap malam itu keutamaannya kayak tidur di dalam Ka'bah yang begitu suci, begitu istimewa, yang susah, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Biasanya yang masuk tamu kerajaan Arab Saudi, presiden, atau orang-orang yang berprestasi seperti juara 1 MTQ internasional, atau orang-orang yang menjadi spesial, maka boleh masuk ke sana, ke dalam Ka'bah. Kita suami istri di rumah tidur satu ranjang, maka pahalanya sama kayak tidur di dalam Ka'bah al-Musyarraf. Wah biasa. Jomblo gak bisa, gak bisa jomblo. Ya, dan banyak sekali. Nih istri, ada hadis man ghassala zauj, man ghassala sauba zaujiha. Siapa istri yang mencuci pakaian suaminya? Nih keutamaan istri yang suka nyuci baju suami. Siapa istri yang mencuci baju suaminya? Atahullahu ta'ala bi'ataina haji wa umrah. Maka pahalanya Allah kasih 100, atau ada satu mengatakan kalau nggak salah 200 pahala haji dan umrah. Makanya kalau punya baju suami, Pak, sini, buka baju. Sini, cuci. Istri nyuci baju suami pahalanya besar. Tapi kalau sebaliknya istri mencuri uang suami, nah ini ada lagi. Mentang-mentang dicuci, begitu disogok, dirogok-rogok kantong suami, nah ada apa nih? Lipetan-lipetan, oh ternyata fulus warna merah. Itu ada 10, 1 juta masukin. Alhamdulillah istri soleha, gitu katanya. Rezeki istri soleha. Dia ngambil uang suami tanpa izin, maka dosanya seperti maling sebanyak 70 maling. Jadinya kalau ada dana atau uang dari suami, izin dulu, jangan main ambil saja. Dan masih kajian tentang suami istri banyak. Jadi kembali lagi bahwa apabila seorang pemuda atau pemudi sudah waktunya menikah, jangan ditunda-tunda. Segeralah menikah, ya, agar mendapatkan keutamaan daripada menikah itu sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW itu berlomba-lomba dengan nabi-nabi yang lain atas jumlah daripada umatnya masing-masing. Maka umat Nabi Muhammad diharapkan umat yang paling banyak nanti di hari kiamat, dan Nabi Muhammad bangga kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, kita meningkat, ada istiqomah ibadah kepada Allah, dan semoga kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita menjadi nafsu-nafsu yang taat, nafsu-nafsu yang selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya dari Persia dari tadi. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita pasti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz, Ya, ini ada netizen Ustaz. Kalau tadi akan hancur manusia sangat wajar karena nafsunya,
Kalau dia nafsunya sama istrinya terus, tapi nafsu setiap hari Ustaz. Gimana nih Ustaz? Nafsunya sama istrinya terus-terusan setiap hari. Ya, Nggak ada capek-capeknya gitu terus. ya capek kalau kerja kali ya. Ya Pak Bu ya. Itu Ustaz, saya ya setiap hari gitu melihat doang nafsu, lihat nafsu. Ini gitu Ustaz. Baik, terima kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nafsu ya dalam tanda kutip kepada istri dan setiap hari nafsunya itu katanya hanya mandang-mandang saja boleh, sampai nafsu sampai hubungan badan boleh karena pada istri yang sah, tapi semuanya jangan melewati batas. Karena segala sesuatu yang melewati batas yang asalnya mubah menjadi haram. Ya, misalnya ya kuda-kudaan itu terus-terusan hancur itu. Rusak apapun kalau dipakai rusak. Jadi ada batasnya dan kasihan juga. Jadi ada waktunya dan tidak boleh berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan kalian berlebih-lebihan. Termasuk pada tanda kutip. Gak boleh berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 menjelaskan, fa'amma man qadha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan. Minum boleh enggak? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Minum boleh, mubah, boleh saja, tidak wajib, tidak haram. Mubah minum. Tapi bisa menjadi haram kalau minumnya sekali minum satu galon. Haram karena berlebihan. Makan boleh, mubah. Tapi kalau makannya sekali makan, itu banyak kan ada di Facebook tuh video-video tuh mukbang ya. Makannya itu segala macam. Nah itu berlebihan, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Apapun tujuannya, merusak, tidak boleh melebihi sesuatu yang sudah ada standar. Termasuk ya itu tadi, jangan berlebih-lebihan, diaturlah. Ya ada jadwalnya, karena kita juga ada keterbatasan. Jadi kata Allah, fa'amma man taqwa itu di sini artinya berlebih-lebihan. Siapa orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, wa asaral hayatad dunya, dan melebihkan dunia daripada akhirat, mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam tempat buat orang yang berlebih-lebihan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Allah serta bisa menahan hawa nafsunya daripada melakukan kemaksiatan, bisa nahan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggal. Siapa yang berlebih-lebihan, jahanam. Siapa yang bisa menahan hawa nafsu, ditahan, tidak setiap saat berlebihan tapi ada jeda, ada waktunya standar, maka surga tempat tinggalnya. Terima kasih. Ya. Maksud sudah dijawab ya, maksud saya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Pak Maksud? Apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, Ustaz, ini terkait rumah tangga. Luar biasa. Terkait rumah tangga ini, kita sebagai orang yang sudah berumah tangga, apakah benar dosa istri adalah doa suami dan doa suami adalah doa
dosa suami. Dosa istri adalah dosa suami dan dosa suami sendiri. Saja Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung antara doa dan dosa. Ini maksudnya dosa ya Pak? Dosa. Apakah benar dosa istri, dosa suami? Gitu ya. Istri menjadi tanggung jawab suami dunia sampai akhirat. Kalau istri tidak sholat, suami sholat, istri nggak sholat, dan suaminya tidak mengajak, tidak menjalankan dakwah kepada istri, nggak sholat, dibiarkan saja. Diam aja, tahu istrinya nggak sholat, tapi suami sholat aja, jadi masa sholat, istri mah terserah dia. Nah, yang begitu dosanya istri berdosa secara personal, dosa istri juga kena kepada dosa suami, karena suami tidak bisa mengajak istrinya untuk jalan yang benar. Jadi istrinya dosa, suami dosa. Berbeda kalau suami sholat, istri nggak sholat, tapi suami sudah mengajak. Mak, ayo sholat, kan wajib subuh, ayo. Pokoknya harus sholat, bapak nggak suka, papa nggak suka kalau kamu nggak sholat. Awas kamu marah, semarah-marah. Iya, bawel sama dia, begitu kan. Tetap nggak sholat, maka dosa istri, suami tidak dosa. Karena suami sudah mengajak secara maksimal. Ya, benar-benar mengajak. Tapi tetap tidak bagus dalam keluarga. Kenapa? Karena kita suami tidak bisa mengajak istri ke jalan yang benar. Dan harus terus diajak, jangan bosan. Percuma usah saya ngajak nyuruh suami istri saya sholat, tetap nggak bakal mau, hitam hati. Gitu. Nggak ada kata bosan dan berhenti, tidak. Ajak terus. Tidak boleh berhenti. Suami ajak, walaupun istrinya masih keras, nggak mau sholat atau menghina, tetap suami kewajiban mengajak dakwah agama kepada istri dan anak sampai akhir hayat. Tidak boleh kata bosan. Ya, jadi kalau sudah ada usaha maksimal suami, istrinya tetap tidak sholat, maka istrinya berdosa secara personal, suami enggak, karena suami sudah mengajak. Tapi kalau suami enggak mengajak istri, dibiarkan saja, suami kena dosa juga. Karena istri tanggung jawab suami dalam hal segalanya, termasuk ibadah. Juga anak. Kalau ibu bapak, suami istri punya anak, kalau anaknya belum balik, belum kena taklid, mukallaf, ibadah, pahala dan dosa. Tapi kalau anaknya sudah balik, mau laki mau perempuan sudah mencapai balik, dia tidak sholat dan ibu bapaknya tidak memerintahkan untuk mengajak ibadah sholat, dibiarkan saja, dosa ibu bapak. Itu jadi bapak, suami atau bapak itu tugasnya berat, dan sebab tidak berat juga, memang itu kewajiban. Dia harus menciptakan keluarganya yang islami, istrinya wajib taat kepada Allah, anaknya juga wajib kepada Allah taat, apalagi dirinya. Yang bahaya kalau bapaknya nggak sholat, istrinya nggak sholat, suami istri nggak sholat, anaknya juga, itu udah keluarga maksiat. Maka mulai dari kepala rumah tangga, istrinya sholat setiap 5 waktu, suaminya nggak sholat. Mama sholat, saya sholat, kamu saya mah nanti gampang. Kebalik, ini dosanya luar biasa. Ya, gimana istri harus mengajak, Pak, nggak boleh begitu, wajib hukumnya sholat, apapun keadaannya, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa juga kedipkan mata nggak bisa kedip, ya mati itu, sholat kan sudah. Jadi saking wajibnya sholat, apapun keadaannya harus sholat. Jadi kembali lagi, dosa istri, dosa suami, ya tergantung. Kalau suaminya tidak mengajak,
dosa. Tapi istri juga dosa secara personal. Tapi kalau suaminya sudah mengajak dengan maksimal, tapi istri masih aja tekak tidak mau ibadah, maka suami sudah putus dari kewajiban, istri yang berdosa secara personal. Seperti itu. Tapi yang bagusnya suaminya sholat, istrinya sholat, ya, punya anak, mau dari kecil sampai dewasa sudah diajarkan sholat. Kalau 7 tahun atau masih kecil, ajak sering ke masjid, ke musola, atau di rumah, ayo kita sholat jamaah, ciptakan keluarga Islam dari kecil nanti biar kebiasaannya akan tercipta. Umur 7 aja, umur 10 tahun diajak, enggak mau sholat, pukul, tapi pukulan ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak melukai atau tidak membahayakan, pukulan mendidik. 10 tahun sudah diajarkan ibadah sholat dan apa? Ada hukuman, tapi hukuman yang mendidik, sehingga nanti usia balik dia sudah terbiasa. Sekian jawabannya. Terima kasih. Mungkin Ustaz ada pertanyaan lain dari Pak Dede Kicai. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Kolomisi Palembang. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Pak Ustaz, apa amalan untuk mengendalikan hawa nafsu agar kita selamat dari akhirat? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang hawa nafsu ini adalah musuh yang terbesar dalam diri kita. Ya, saya bahas sedikit bahwa Rasulullah SAW itu melakukan perang Badar dengan para sahabat. Perang Badar adalah perang yang terbesar yang dilakukan Rasulullah SAW sepanjang sejarah. Ya, perang Rasulullah banyak. Ada perang Honda, ada perang Yarmouk, ada perang Mu'tah, ya, perang-perang yang lain, perang Siffin. Tapi perang yang paling besar dalam sejarah Islam adalah perang Badar. Jumlahnya ratusan lawan ribuan, 313 pejuang Badar. Makanya ada angka cantik dalam Islam 313, bukan 212. Cuma berusaha. Ini 313 itu jumlah pejuang perang Badar. Nah, ketika perang Badar ini selesai dan dimenangkan umat Islam, padahal jumlahnya itu nggak seimbang antara Muslim dengan kafir. Tapi dengan kekuasaan Allah menang orang Islam pada saat itu yang dipimpin oleh baginda Rasulullah. Begitu perang selesai, para sahabat masih lelah, masih capek karena telah melakukan peperangan yang maha dahsyat. Masih terasa capek. Kata Rasulullah kepada para sahabat, ini perang yang belum seberapa. Kaget sahabat. Ya Rasul, apakah ada perang yang lebih dahsyat daripada perang yang baru saja kita lakukan? Perang Badar yang begitu hebat. Apakah ada perang yang lebih hebat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ada. Apa itu ya Rasul? Kaget sahabat. Apa lebih dahsyat perang setelah Badar? Apa ya Rasul? Jihadun nafsi, perang memerangi hawa nafsu. Jadi perang yang lebih hebat daripada perang Badar, kata Nabi, perang manusia setiap dirinya memerangi hawa nafsunya setiap saat. Itu perang yang paling dahsyat yang harus dimenangkan umat Islam. Jangan sampai setiap saat kita tergelincir dengan hawa nafsu. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya Ustaz? Bagaimana kita bisa, atau ada doa apa, atau bagaimana solusinya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, begitu ya? Yang pertama, hawa nafsu itu, ya, itu bisa dikalahkan dengan lapar. Maka kenapa Allah menyuruh kita supaya puasa? Puasa itu kan lapar. Lapar itu melemahkan nafsu. Tapi orang kalau banyak makan, orang kalau banyak kenyang, itu nafsunya akan liar. Makanya ulama-ulama, ya, yang ilmunya udah tinggi, ibadahnya luar biasa, itu banyakkan lapar daripada kenyang. Dan luar biasa dikaji dalam keilmuan, siapa yang sering lapar, nur cahaya Allah berikan kepada orang yang sering lapar. Padahal bisa makan, bisa minum, tapi dia lebih memilih lapar karena cerdasnya dalam ilmu agama dalam keadaan lapar.
Makanya sering-sering lapar daripada sering-sering kenyang. Bahkan orang kenyang itu menumpulkan otak, ada satu yang mengatakan. Jadi sering-seringlah lapar dengan puasa. Atau tidak puasa tapi jangan apa-apa dimakan. Ada makan dimakan. Bahkan nggak boleh kita kenyang ada makanan dimakan juga. Karena Rasulullah nahnu qaumun, kami adalah kaum umat yang makan kalau lapar. Jadi kalau nggak lapar nggak makan, walaupun ada makanan itu Rasulullah. Kalau nggak lapar ada makanan itu nggak makan. Makan kalau lapar. Beda sama kita. Lapar nggak lapar makan. Betul. Rasulullah, saya akan makan kalau lapar. Walaupun ada makanan, saya nggak makan kalau saya nggak lapar. Yang kedua, kami berhenti sebelum kenyang. Ketika lapar ada makanan makan, dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Jangan nggak berhenti kalau belum. Nah, dia salah lagi kita. Belum kenyang, tambah lagi. Belum kenyang, nambah lagi sampai kenyang. Salah. Rasulullah SAW menyifati bahwa nahnu qaumun ya la naqulu hatta ja'. Kami nggak akan makan sampai kami merasa kenyang. Kami nggak makan sampai kami merasa lapar. Kalau lapar baru makan. Kalau nggak lapar ada makanan nggak makan. Ketika lapar ada makanan makan, kami nggak akan terus-terusan makan. Kami berhenti sebelum kenyang. Ini luar biasa kalau kita praktekkan. Tapi kadang-kadang kita kebalik ya. Kita makan, mau lapar mau enggak makan, dan kita berhenti kalau habis makanannya. Tapi kalau Rasul nggak akan makan kecuali lapar, dan nggak akan terus-menerus makan. Kami berhenti sebelum kenyang. Jadi untuk mengendalikan hawa nafsu, yang pertama biasakan rasa lapar. Dengan puasa atau tidak, yang penting lapar. Dan lapar itu untuk ibadah enteng. Beda sama orang yang kenyang terus. Ibadahnya berat. Ya, ibadahnya berat kalau makan terus, minum mulu, berat ibadah. Tapi kalau lapar, enteng, dia ringan juga untuk ibadah. Yang kedua, hadir di majelis taklim. Itu dapat melunakkan hati jiwa dan dapat menundukkan hawa nafsu. Hadir di majelis pengajian ilmu agama, insya Allah akan hatinya itu akan lunak, akan tenang, hawa nafsu bisa ditundukkan dengan hadir di majelis ilmu. Dan dengan berkumpulnya para ulama, orang-orang yang ahli agama. Itu akan tenang dan akan tunduk jinak hawa nafsu kalau kita kumpul dengan para ulama dan hadir di majelis taklim atau majelis pengajian. Karena di dalam majelis itu turunnya rahmat Allah dan adanya orang-orang soleh yang akan dibicarakan tidak ada lain kecuali ilmu-ilmu agama, di mana ilmu agama itu akan memancarkan cahaya-cahaya yang dapat menundukkan hawa nafsu. Karena setiap ucapan ulama ada hikmah di dalam. Di situ yang bisa menundukkan daripada hawa nafsu. Jangan jauhi majelis ilmu, jangan jauhi ulama, dan sering-sering saja lapar, maka hawa nafsu bisa ditekan, bisa dikendalikan, dan terus bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Atas jawabannya mungkin sudah 3 pertanyaan, dan akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Ustaz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya staf pembawa acara, jika terdapat salah atau bersikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Ustaz untuk memberikan, silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna minas shalihin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal mutatahhirin, Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin, Allahumma ij'alna minadh dhakirin, Allahumma ij'alna minadh dhakirin, Allahumma ij'alna min ahli al-jannah
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا وألهمنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.